Cahaya Wijaya lama tidak bertemu. Cepat serahkan data teknis teknologi fusi nuklir terkendali yang ada di tanganmu. Kalau tidak, hari ini Dewa Turun pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ular hitam, pulang dan beritahu majikanmu. Aku lebih baik mati daripada membiarkan kalian mendapatkan teknologi fusi nuklir ini dan membahayakan negara naga. Cahaya Wijaya, klaim terbonggal. Wahahaha. Daur ulang Zuan-Zuan, kami datang untuk mengambil. Dasar sampah, dari mana asalmu? Berani-beraninya mengacaukan urusanku. Kelihayannya, kau yang menghancurkan sarang narkoba di Afrika Selatan, peringkat pertama dalam daftar buruan dunia bawah tanah, Raja Tentara Bayaran, Asura Berdarah, Bima Wijaya. Sekarang baru tahu sudah terlambat. Cepat, cepat, cepat serang dia. Di sini. Gaji cuma beberapa ratus sebulan. Ngapain sampai taruhan nyawa? Terima kasih banyak atas pertolonganmu, Raja Tentara Bayaran. Direktur, Anda baik-baik saja? Kali ini berkat bantuan Anda, uang komisi akan ditransfer tepat waktu. Oke. Raja Tentara Bayaran, tunggu sebentar. Saya adalah Direktur Utama Shensitek Cahaya Wijaya. 3 hari yang lalu, teknologi yang kami kembangkan, teknologi fusi nuklir terkendali, diumumkan ke publik. Ini menyentuh kepentingan raksasa energi. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Target berikutnya pasti adalah putri saya. Saya ingin meminta Anda menjadi pengawalnya, melindungi keselamatannya. Permintaan dari wanita cantik, aku tidak enak menolaknya. Tapi aku adalah tentara bayaran. Hanya menerima misi, bukan jadi pengawal. Anda lebih baik cari orang lain saja. Teknologi ini menyangkut nasib negara. Jika direbut, urat nadi energi akan jatuh ke tangan kapital. Akibatnya tidak terbayangkan. Nyawa saya tidak penting. Saya hanya takut mereka akan menggunakan putri saya untuk mengancam saya. Saya mohon. Dia bernama Kirana Surya, masih kuliah. Hanya ahli sepertimu yang bisa menjamin keselamatannya. Bima, temukan gadis ini. Dia adalah satu-satunya petunjukmu untuk menemukan jati dirimu dan membalaskan dendam orang tuamu. Aku telah mencari ke seluruh dunia selama 6 tahun. Akhirnya kutemukan kau. Pengawal pribadi, ya? Berapa gajinya per bulan? Lihat, itu Kirana Surya dan Dian Kusuma. Cuman orang biasa-biasa aja. Itu dia. Asrama perempuan, ya? Menarik. Dengar-dengar, ibumu sudah menyiapkan bodyguard khusus untukmu. Hari ini dia akan datang. Aku jadi penasaran nih. Bodyguard yang kuselesaikan sudah puluhan orang. Mau mendekatiku? Lihat saja nanti bagaimana aku usir dia. Apa benar, keberuntunganku bagus sekali bisa masuk ke kamar mandi perempuan.
Aku tahu maksudmu. Aku, Bima Wijaya, bertindak jujur. Tidak akan mengelak dengan bilang tidak lihat. Agar adil, aku juga akan memperlihatkan milikku padamu. Ada apa, Kirana? Bajingan cabul. Pergi. Salah paham. Ini benar-benar salah paham. Kirana, inikah bodyguard yang dicari ibumu untukmu? Kau adalah Bima Wijaya? Katakan, bagaimana caramu bisa masuk ke sini? Atau jangan-jangan kau menyelinap masuk untuk mengintip kami mandi? Jangan asal ngomong. Aku orang yang baik-baik. Aku sengaja diundang ibumu untuk melindungimu. Aku, Kirana Surya, tidak butuh perlindungan dari orang sepertimu. Cepat pergi dari sini. Kirana, Guntur Surya datang lagi ke bawah asrama. Dia bilang hari ini pasti membuatmu menerima pengakuannya. Guntur Surya, dia lagi... Apa-apaan ini? Guntur Surya, kamu datang lagi buat apa? Aku ingat sudah bilang berkali-kali, aku nggak akan jadi pacarmu. Jangan ganggu aku lagi. Kirana, jangan bilang begitu dong. Aku sengaja siapin buat kamu. Permen lollipop rasa jeruk favoritmu. Apa-apaan ini? Di depan sekolah, Hotel Cinta. Kamar dengan ranjang besar sudah aku pesan. Jadilah pacarku, malam ini kita bersama. Kamu memang brengsek. Siapa yang mau jadi pacarmu? Jijik banget. Kirana Surya, aku mau sama kamu itu udah ngasih muka. Kamu nggak mikir, teknologi fusi nuklir keluargamu, berapa banyak modal di kota selatan yang ngincar? Selain keluarga Surya, orang terkaya di kota selatan, siapa lagi yang bisa lindungin kamu? Jangan mau dihormati malah minta dihina. Ikut aku. Lepasin. Brengsek. Lepasin, lepas. Hei, teman. Tangannya gatal ya. Aku bantu garukin. Genggamannya kuat banget. Kamu siapa, bangsat? Bocah brengsek. Kamu siapa sih? Berani gangguin aku lagi si cantik? Kebetulan bisa pakai si bodyguard brengsek ini untuk bikin Guntur Surya kapok. Dia pacarku. Tolong jaga omonganmu. Hah? Apa? Oh, Iya. Kirana Surya, kamu buta ya? Orang miskin kayak gini, dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak sampai 10.000. Dia bisa kasih kamu naik mobil mewah atau pakai jam tangan mahal. Atau bisa jamin keluarga Shen kamu aman. Jangan sampai salah pilih orang. Bukan. Kamu ini bicaranya gimana sih? Nggak sampai 50.000 kenapa? Cuman punya duit sedikit, bisa maksa cewek buat ke hotel? Pikiran kamu juga unik ya? Bocah, lihat kamu yang melarat ini dari desa ya. Nggak heran nggak ngerti aturan di kota, serang. Ajarin dia yang benar. Aturan jadi orang di kota kita. Kamu barusan bilang aturan apa? Kamu mau apa? Lagi ngapain? Gak dengar bel masuk kelas? Bocah sialan, kamu beruntung. Kamu tunggu aja. Gak nyangka kamu lumayan jago juga. Tapi Guntur Surya kan orang penting di kota selatan. Orang yang pernah melawannya. Bukan mati ya cacat. Kalau kamu nggak bisa lawan dia, sekarang cari ibuku buat mengundurkan diri. Masih ada waktu. Oh ya? Kalau gitu aku jadi penasaran. Oke, kalau kamu mau cari mati, silakan. Jangan salahin aku nggak ngasih tahu. Bima, aku lihat kamu jago bertarung. Ada minat nggak jadi bodyguard aku juga? Ayo, Tayo. Sekolah ini lumayan seru
Sial. Bajingan kampungan. Berani-beraninya ngerusak rencanaku. Kalau nggak bisa dapetin Kirana Surya dan data fusi nuklir itu, atasan marah nanti. Sampaikan perintahku. Keluarkan perintah buruh di seluruh sekolah. Aku mau bikin si kurang ajar ini di Universitas Selatan nggak betah. Berkumpul. Bocah brengsek. Hari ini aku akan membuatmu dipermalukan di depan semua orang. Pelajaran olahraga pertama hari ini, kita akan latihan gerakan dasar tenis. Pertama-tama, service. Perhatikan contohku. Kampus ini ternyata banyak orang hebat ya. Guru olahraga cantik berkulit gelap. Mantap. Pinggang dan pinggul digunakan untuk menggerakkan lengan. Sudah paham semua? Sudah paham? Baik. Sekarang latihan sendiri-sendiri. Bu Guru. Konen ndak bisa. Bisa ajari aku secara langsung? Bima Wijaya, tidak malukah kamu? Kamu tidak punya malu? Aku tidak bisa. Minta diajari Bu Guru ke-6. Kamu. Aku yang ajari kamu. Dian Kusuma sendiri yang mengajari orang cupu main bola. Tak disangka ototnya ternyata sangat padat, kokoh seperti besi. Rilekskan bahumu. Renggangkan kaki. Condongkan badan ke depan. Bima Wijaya ini, lihat cewek cantik langsung nempel. Rendahan. Kadian, ajarannya bagus sekali. Coba sendiri. Bima Wijaya, bagaimana kalau coba yang ini? Aku yang lempar untukmu. Oke, makasih ya. Bima Wijaya. Ini khusus aku buat untukmu. Bola timah yang dilapisi cat khusus. Beratnya 20 kg. Lihat saja tangannya tidak patah. Sampah. Servis saja tidak bisa, kamu lemah ya. Bahkan tenaga biasa saja tidak bisa. Masa sih? Mungkin aku terlalu menganggapnya hebat. Aku tidak tertarik pada pria biasa. Lihat bolanya retak. Ada apa? Bukannya aku suruh ganti yang berat? Bang Guntur, aku beneran udah ganti. Bolanya itu berat banget. Aku yang lempar sendiri. Omong kosong. Ada yang bisa hancurin bola besi? Dia monster apa? Bodoh. Urusan kecil aja nggak becus. Ini bola besi. Hancurin bola besi pakai raket biasa. Ini pasti bukan kemampuan orang biasa. Bima Wijaya ini sebenarnya siapa sih? Maaf ya, tadi aku nggak ngontrol tenaga. Aku bersihin sekarang. Sok-sokan. Cuma kebetulan aja kena bola yang jelek kualitasnya. Bos suruh aku ngajarin dia. Aduh. Tadi tanganku kepleset. Apa aku kena sesuatu ya? Bodoh, harus aku yang turun tangan. Minggir. Guntur Surya kan atlet tenis andalan sekolah kita, Pangeran Tenis. Peringkat 10 besar kejuaraan dunia junior. Kena bola dia paling nggak lumpuh atau patah tulang. Cuman segini. Dulu waktu gue di Afrika Selatan mandi peluru, lo masih main lumpur. Cuma trik receh, gua hancurin lo. Tenaganya. Awas.
Jangan bilang terima kasih. Aku. Bima Wijaya? Daktar mesum. Halo, aku kan baru saja menyelamatkanmu. Masa masih mau mukul orang? Bima Wijaya, kau tunggu saja. Aku pasti akan mencincangmu. Pergi, cepat pergi. Bocah, kau kelihatan sangat sombong ya. Aku kasih waktu 3 detik. Lutut, jilat sepatuku sampai bersih. Kalau aku lagi baik hati, mungkin aku biarkan kau keluar dari kampus ini dengan tangan kaki masih utuh. Kalau tidak, kau akan keluar dari sini seperti seekor belatung merangkak keluar. Cuman modal kau dong? Kenapa? Barusan cuman kebetulan saja kau bisa pamer di lapangan sekali itu. Sok merasa diri penting banget. Hajar sampai babak belur, patahkan satu kakinya. Bang Guntur akan ajak kalian nongkrong di Katif 3 hari 3 malam. Yang kamu maksud itu anak kelas sebelah? Beneran? Beneran. Gawat Kirana. Si Guntur dan teman-temannya mengepung Bima Wijaya yang baru itu di ruang alat olahraga. Apa? Sudah dibilangin buat mundur, dia malah maksa sok jago. Guntur itu suka main kasar. Kasihan kalau si adik kecil sampai terluka. Ayo, kita lihat ke sana. Ini kan pipa baja paduan, dia bukan manusia. Kenapa tangannya gemetaran? Belum makan ya? Aduh. Kita kan satu kelas, ngapain saling sikut? Karena kalian tidak tahu sopan santun. Jangan salahkan aku kalau mau memberi kalian pelajaran. Jangan sok misterius di sini. Kita kan banyak orang, masa takut sama kau sendirian? Teman-teman, serbu. Katanya mau mematahkan tangan kakiku. Cuma segini. Ampun bang. Dia. Masa sih secepat ini selesai menghabisi semua orangnya Guntur Surya? Kok kamu baik-baik aja? Memangnya aku harus kenapa? Syukurlah kalau baik-baik saja. Aku dan Kirana dengar kamu diganggu orang. Kami sangat khawatir loh. Aku cuma ikut yang kau khawatir dah sama dia. Aku nggak khawatir sama dia kok. Bima Wijaya memang menarik. Kirana, malam ini rumahku mengadakan pesta piyama Dewi. Gimana kalau kamu ajak dia ikut? Pesta piyama? Apa? Aku ajak dia? Ngajak dia buat apa? Biar ramai. Lagi pula, menurutku Bima Wijaya seru. Malam ini kamu harus datang ya. Aku tunggu. Bukannya dia itu pacar resmi Kirana Surya? Kok sekarang dekat banget sama Dian Kusuma? Iya, betul. 2 cewek cantik itu dia sentuh semua. Gak tahu, malu banget. Pelan kan? Bang Guntur, dia itu kejam banget. Kayaknya bukan orang biasa. Diam. Keluar. Cepetan. Halo, Raja, ada perintah apa?
Aku dapat kabar terbaru. Di dekat Kirana Surya muncul seorang pria asing. Kamu sudah mendekatinya sekian lama tapi nggak ada kemajuan. Malah didahului orang lain, Guntur Surya. Katakan padaku. Apa kamu benar-benar bisa memberikan nilai? Kalau tidak bisa, di sini selalu ada orang yang bisa menggantikan posisimu. Enggak, Erst Raja. Ini cuma kecelakaan. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan segera membereskan ini. Teknologi keluarga Shen pasti akan jadi milik kita. Kesempatan terakhir, malam ini Kirana Surya akan pergi ke pesta pribadi di timur kota. Alamatnya sudah aku kirim, aku nggak mau dengar alasan apapun lagi. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Hubungkan aku dengan Sirius, nomor 1 di daftar pembunuhan bayaran negara naga. Harganya terserah dia. Aku cuma punya satu syarat. Setelah pesta malam ini, aku mau pria bernama Bima Wijaya itu lenyap dari muka. Kak Dian ini mikirnya gimana sih? Sampai-sampai ngajak orang itu ikut pesta piyama. Nggak boleh. Aku harus cari akal. Aku nggak mungkin bisa main sambil terus diawasi dia, kan? Aha. Bima, cepet tolongin aku. Kakiku terkilir nih. Ada apa? Pipa airnya pecah. Airnya deras banget. Aku kakinya juga terkilir. Nggak bisa gerak. Tolong banget perbaikin pipanya ya. Aku masih harus cuci muka dan dandan. Santai aja. Ngerjain pipa air ini pekerjaan yang butuh keahlian. Nggak mungkin kamu bisa nungguin aku terus. Selesai. Cepet banget selesainya. Nggak nyangka dia ternyata cukup jantan juga ya. Halo? Kirana, pestanya mau mulai nih. Kamu udah berangkat belum? Sebentar, Li, sebentar. Tungguin aku. Gimana nih? Kakimu kan katanya terkilir. Perlu dipijat nggak? Mungkin agak sakit ya? Jangan. Enggak usah. Oh iya, kamu ambilin aku bra. Ingat ya, yang warna pink. Yang pink. Gembok paduan khusus ini, bor listrik aja nggak bisa nembus. Mau gimana caranya nempel lagi sama aku? Yang ini boleh. Tidak bagus. Kirana Surya, petunjuk tentang darah orang tuaku. Masih ada padamu. Kamu tidak boleh sampai celaka. Lawan aku, Bima Wijaya, kamu masih hijau.
Target terkena, sudut tembakan 15 derajat. Kaca depan pecah, sesuai perkiraan. Bersiap untuk membunuh. Hati-hati. Bima Wijaya. Sudah terlambat. Pinjam permen lollipopus bentar. Ada jagoan. Sepertinya aku harus meningkatkan level permainan untuk kalian. Yang sudah kumodifikasi sendiri. Meriam elektromagnetik alfa dalam radius 1 km dari ledakan. Takkan ada yang selamat. Hari ini, kalianlah kelinci percobaanku. Suara itu, meriam elektromagnetik. Masih ada cadangan. Jangan bergerak. Kita sudah dikunci. Perkiraan jaraknya minimal 1.500 meter. Itu jagoan. Apa? Lepaskan bajumu. Kau gila? Cepat, aku serius. Berbaliklah. Cepat. Telepati kau. Ini untukmu. Kalau kau mau main, aku akan temanimu main dengan serius. Barang kesayanganmu kukembalikan padamu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Selesai. Bima Wijaya. Kamu membuatku ketakutan. Tenang, Chongsa. Ada aku di sini. Siapa sebenarnya? Berani-beraninya mencoba membunuhku. Siapa yang suruh kamu lari-lari sembarangan? Selama kamu tetap di sampingku, tidak akan ada yang bisa melukaimu. Dia melindungiku dengan sangat gigih. Jangan-jangan dia suka padaku. Baiklah, aku akui, kamu adalah pengawalku. Oh iya, pestaku. Sekarang berangkat pasti sudah terlambat. Kirana Surya diserang dalam perjalanan menuju janji temu. Sepertinya ada orang yang membocorkan keberadaan Kirana Surya ke pihak lain. Aku akan beritahu Kak Dian. Tidak usah. Kurasa. Dia sudah tahu. Apa? Kamu yang kasih tahu dia? Kapan? Nona, kamu baik-baik saja. Paman tua. Kenapa kamu datang? Baik-baik saja, berkat Bima Wijaya. Dialah yang menyelamatkanku. Oh iya, Bima Wijaya. Aku perkenalkan. Ini kepala rumah tangga kami, Paman tua. Syukurlah kamu baik-baik saja. Sekarang di luar tidak aman. Biarkan aku mengantarmu pulang, Nona. Kalian pulang dulu. Itu, aku masih ada urusan lain. Urusan apa yang sembunyi-sembunyi begini? Baiklah, kalau begitu. Ingat, pulang antarlah lebih awal. Guntur Surya, karena kamu berani mencoba membunuh Kirana Surya, jangan salahkan aku untuk membuatmu membayar mahal. Bagaimana cara menghajarmu ya? Dapat ide. Guntur Surya, karena kamu bersikeras bermain api,
Balas, aku akan berani bermain dengan serius. Nona, itu Bima Wijaya. Dia bukan manusia biasa. Anak buah yang berhasil kabur bilang, bahkan Sirius pun tewas di tangannya. Oh, benarkah? Benar, 100% benar. Nona, aku mohon kasihanilah aku. Bantu aku bicara baik-baik pada Raja. Kasih aku kesempatan lagi. Mau aku bantu? Bicara baik-baik di depan ayahku? Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Keluarga Kusuma tidak pernah memelihara sampah yang tidak berguna. Buang dia. Siap. Nona, aku masih berguna. Nona, gudang Gunung Barat milik grup Zhang diledakkan. Semua penjaga tewas, tidak ada yang selamat. Kerugian awal melebihi 2 miliar. Apa? Sudah ketahuan siapa pelakunya? Adalah seorang pria bernama Bima Wijaya. Dia bilang, kalau ada masalah, langsung cari dia. Kalau berani ganggu Kirana Surya lagi, lain kali tidak akan cuma satu gudang yang jadi sasaran. Sepertinya aku meremehkannya. Orang berbakat seperti ini, kalau tidak bisa digunakan olehku, pasti akan menjadi ancaman besar. Berhenti! Guntur Surya, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kamu mau atau tidak? Aduh, sakit. Dia tengok. Ini aku. Aduh. Nona. Kamu nggak tidur malam-malam begini ngapain sih? Bikin kaget aja. Seharusnya aku yang bilang gitu. Kok kamu pulangnya semalam banget? Katakan, jangan-jangan kamu lagi ngelakuin hal buruk. Apa sesuatu yang mau aku lakukan? Aku pergi beliin kamu obat. Bukannya punggungmu kesleo tadi? Aku sudah keliling setengah kota baru ketemu satu apotek yang buka 24 jam. Oh, ternyata dia pergi beliin aku obat. Kalau gitu, kamu yang olesin. Aku yang ngolesin. Kamu beneran? Mau aku yang ngolesin? Cepetan. Kamu kan cowok, kok lamban banget sih? Kamu yang bilang ya. Kalau gitu, aku nggak sungkan-sungkan lagi. Memang pantas disebut si cantik kampus. Garis pinggang ini, kulitnya, sempurna banget setiap incinya. Aduh, sakit. Pelankan dikit. Oh, udah. Bentar lagi selesai. Sudah. Wah, sudah malam. Kamu istirahat dulu ya. Kamu mau kemana? Aku. Balik tidur. Aku takut. Kamu kan janji mau jagain aku terus. Hah? Dekat-dekat. Maksud tuh. Kak Bima, aku takut banget. Kamu harus jaga aku baik-baik, ya. Oke. Aku pasti jagain kamu. Oke. Aku pasti jagain kamu dekat-dekat. Bima, mikirin apa? Maksudku, kamu tidur di samping ranjang. Oh, tidur di samping ranjang? Oh. Sejak ayah meninggal, ibu sibuk mengurus perusahaan. Belum pernah ada orang yang perhatian ke aku seperti dia. Terima kasih, Bima. Hah? Nggak apa-apa, Panding. Aku tidur dulu. Nah, selamat malam. Dia ini polos banget. Cerewet pula. Harus dijaga baik-baik nih. Si Cantik dan Bima berangkat sekolah bersama. Kabar pacaran mereka ternyata benar. Ku dengar Guntur dipukuli Bima di ruang alat karena mengincar si Cantik. Besi pipa di ruang alat sampai bengkok putus. Sekuat itu? Kayak reinkarnasi iblis.
Lu lumayan juga. Baru sehari udah jadi legenda kampus. Biasa aja. Bima, kamu hancurkan hidupku. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Wah, itu siapa tuh? Gimana makan di sekolah nggak enak? Cepet-cepet mau balik ke rumah sakit. Jangan banyak omong. Waktu itu kamu cuman beruntung. Berani? Sekarang ikut aku ke atap, kita ngobrol berdua aja. Oke, kamu yang tunjukin jalan. Hari ini kita adu jantan. Yang kalah harus nyungsep minta ampun dan pergi dari Kirana Surya untuk selamanya. Gue setuju. Kebetulan juga buat olahraga. Bang Guntur, dia itu monster yang bisa bengkokin tongkat bisbol pakai tangan kosong. Gimana kalau kita mundur aja? Diem. Sekarang beda sama dulu. Guntur Surya, gue kasih kesempatan terakhir. Mau nggak? Mau. Ini apa? Ini jarum perak khusus yang udah dilumuri Chinese Cartilage Softening Powder. Orang yang kena racun ini akan merasa seperti tulangnya meleleh, hidupnya lebih susah daripada mati. Besok kamu ajak Bima Wijaya berantem di atap, lalu cari kesempatan buat tusuk dia pakai ini. Nanti dia pasti nurutin semua perintahmu. Guntur Surya, ini kesempatan terakhirmu. Kalau masih gagal lagi, gue aja nggak bisa nyelamatin kamu. Bima Wijaya, berani-beraninya kamu lawan gua. Hari ini adalah hari kematianmu. Yuk ngomong. Mau gelut gimana? Gampang, tatap muka, tangan kosong. Sampai salah satu nyerah. Mau gelut jarak deket sama gua? Boleh juga. Gua kasih kamu 3 jurus. Asal kamu bisa sentuh gua, langsung dianggap gua kalah. Bima Wijaya, jangan sombong dulu. Lihat piring terbang. Bima Wijaya, kamu tamat. Jarum ini beracun mematikan. 3 detik lagi, tulang dan ototmu akan lemas. Lalu kamu akan berlutut minta ampun. Senjata tersembunyi. Aku memang meremehkanmu. Masih banyak lagi yang tidak kamu ketahui. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua penghinaan yang kau berikan padaku beserta bunganya sampai tuntas. 3, 2, 1. Jatuh. 3, 2, 1. Jatuh. Kenapa kamu tidak jatuh? Racun pelunak darah. Korbannya akan lemas tak berdaya. Sayangnya, aku sudah lama berlatih di sarang racun Afrika Selatan hingga kebal terhadap semua racun. Aku salah. Kumohon lepaskan aku. Aku paling benci orang yang main curang. Katakan siapa yang memberimu jarum beracun itu. Aku bilang. Itu Dian Kusuma. Semuanya perintah Dian Kusuma. Dia bilang, jarum ini bisa melumpuhkanmu dan menyuruhku memancingmu ke atap. Dian Kusuma. Sial, ini tipu muslihat. Kirana, kenapa kamu nggak datang ke pesta semalam? Kami semua nungguin kamu lama banget. Kak Dian, jangan dibahas deh. Semalam aku kena serangan teror. Kalau bukan karena Bima, aku bisa mati. Untung kamu baik-baik saja. Iya, aku hari ini nyiapin aktivitas lain yang seru banget. Mau ikut nggak? Beneran? Kebetulan nanti malam aku nggak ada kelas. Kak Dian baik banget sama aku. Ada apa-apa selalu ingat aku. Pasti dong, kita kan sahabat. Ayo. Mobilku ada di depan gerbang kampus. Tungguin Bima dulu. Dia lagi ke toilet. Kok lama banget belum balik? Bawa pergi. Sanderaku ada di tanganku. Bima Wijaya. Aku sudah menyebar jaring lebar-lebar menunggumu masuk perangkap. Terbukti ada masalah.
Untungnya kemarin aku sudah pasang pelacak di tubuhnya. Tahan, aku segera sampai. Disinilah tempatnya. Bahkan penjaga pun gak ada. Ini jelas-jelas menjebakku. Baiklah, keinginanmu akan terkabul. Kirana. Memang kamu yang hebat. Sudah kena racun pelunak tulang haus darahku. Masih bisa menemukan tempat ini dengan cepat. Benar-benar membuatku terkejut. Sama-sama. Trik licik Nona Lee untuk melukai orang juga tidak kalah hebat. Modal naga raja itu milik keluargamu, kan? Putri keluarga mafia, pura-pura jadi sahabat. Bersembunyi di dekat Kirana. Memang pertunjukan yang bagus. Apa ini? Cuma sedikit cara untuk mencapai tujuan. Oh ya. Aku sarankan jangan gegabah. Soalnya, di tubuh Nona Shen masih terikat bom. Begitu aku tekan tombol ini pelan-pelan, dor. Bahkan mayatnya tidak akan kamu temukan. Apa maumu? Sebenarnya aku selalu penasaran. Pria sepertimu, kenapa bisa dengan rela hati diperintah keluarga Shen? Ikut aku saja. Kamu tahu, ayahku adalah agen utama modal energi Asia. Pemegang keputusan modal naga raja. Asal kamu ikut aku, bantu aku dapatkan data fusi nuklir terkendali. Nanti semua yang kamu mau, uang, kekuasaan, termasuk aku, bisa kamu dapatkan. Ngapain mati-matian buat keluarga Shen? Cuma demi uang sewa bodyguard? Tipu daya kecantikan. Hanya kecantikan, tanpa tipu daya. Kedengarannya memang lebih menarik daripada jadi bodyguard kayak aku. Menarik. Tapi aku harus minta jaminan dulu. Jaminan? Suruh orangmu mundur. Saat aku urus itu, aku tidak mau ada yang ganggu. Kalau begitu sekarang, kita bisa bicara serius soal masa depan? Masa depan yang kamu bilang memang menggoda. Tapi aku ini tentara bayaran. Yang paling penting adalah etika profesi. Maaf. Kau, berani-beraninya kau mempermainkanku, Menara. Tenaga dalam sekuat ini. Sudah waktunya permainan ini berakhir. Bima Wijaya. Sejak kecil tak ada yang berani menipuku seperti ini. Kau yang pertama. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Jadi anjingku atau sasaran tembakku? Kalau aku pilih tidak keduanya. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Menara adalah biksu jahat dari wihara suara guntur yang telah bertapa 1000 tahun. Tangannya berlumuran darah. Bahkan dia pun bukan tandingan Bima Wijaya. Tenaga dalamnya lumayan, tapi ilmu hatinya menyimpang ke jalan sesat, sayang sekali. Bima Wijaya. Aku benci kalau ada yang membangkang padaku. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Sepertinya kau sangat peduli padanya. Tawaranku tidak menarik hatimu, bahkan aku sendiri pun tidak menarik hatimu. Tapi kau sangat setia padanya. Masa sih? Seperti Nona Lee ini, sosok yang seksi dan memesona, pria manapun pasti suka. Lalu kenapa kau tidak memilihku? Begini, turunkan pistolmu, akan kujelaskan perlahan. Kau pikir aku percaya omong kosongmu?
Nona, hati-hati. Bima Wijaya. Nona, hari ini kita sudah kehilangan kesempatan. Jangan terus bertarung. Aku akan ingat penghinaan hari ini. Bima Wijaya, suatu hari nanti aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dengan sukarela dan tunduk padaku. Tidak apa-apa. Bima, aku hampir mati ketakutan. Jangan pernah lagi tinggalkan aku. Sudahlah, Nona. Sudah tidak apa-apa ya. Aku akan mengantarmu pulang. Kamu istirahat dulu ya. Boyle akan ambilkan air untukmu. Jangan pergi. Tak kusangka Dian yang selalu baik padaku. Ternyata adalah orang jahat yang ingin membunuhku. Bima, kamu akan selalu menemaniku dan melindungiku, kan? Aku. Kirana. 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 Kirana, Paman tua bilang kamu ada masalah di sekolah. Kamu nggak apa-apa. Ibu, aku baik-baik saja. Berkat Bima Wijaya, dia yang menyelamatkanku. Aku memang nggak salah lihat orang. Bima, lehermu kenapa? Luka? Oh, Spundi. Ibu. Kenapa ibu tiba-tiba datang? Oh iya, ibu datang karena ada kabar untukmu. Arka Wisesa sudah pulang ke Indonesia. Apa? Arka Wisesa itu siapa? Arka Wisesa adalah anak tunggal dari pemegang saham terbesar grup kami. Dia juga tunangan Kirana yang dijanjikan oleh ayahnya semasa hidup. Anak borjuis yang malas belajar itu. Bukannya dia sedang bersenang-senang di luar negeri. Mau pulang buat apa lagi? Mungkin untuk perjanjian pernikahan kalian. Perjanjian pernikahan ini zaman apa lagi? Lagi pula, pernikahan ini nggak pernah minta pendapatku sama sekali. Aku nggak mau menikah dengan orang seperti itu. Kirana. Ibu, Nona, Bapak Arka sudah sampai. Cahaya Wijaya. Lama tidak bertemu, penampilan Anda masih sama memesona. Arka, kenapa tidak bilang-bilang kalau pulang lebih awal? Dengar-dengar Cahaya Wijaya sangat menjaga kesehatan. Aku sengaja bawa Cordyceps, kualitas terbaik. Sebagai tanda terima kasih. Kirana, bertahun-tahun tidak bertemu, kamu semakin memesona. Pan Arka, harap Anda menjaga sikap. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu, jadi agak canggung. Tidak apa-apa. Sebelum pertunangan resmi, kita masih punya waktu. Bisa saling mengenal lebih baik. Apa maksudnya pertunangan? Aku tidak pernah setuju dengan perjodohan itu. Aku tidak mengakuinya. Cahaya Wijaya. Begini caranya mendidik anak. Jangan-jangan lupa, dulu grup Shen pernah hampir bangkrut. Siapa yang memberikan bantuan? Baru kalian berdua bisa seperti sekarang. Aku... Bung, mengejar wanita dengan ancaman tidak akan berhasil. Lagi pula, dia sekarang di bawah perlindungan saya. Kamu siapa? Dia Bima Wijaya. Aku yang menyewa bodyguard pribadi untuk Kirana. Bodyguard. Cuma anjing penjaga yang dibayar, beresiko berdiri di sini dan sok ngatur, minggir dari cewekku. Maaf ya, melindungi keamanan majikan, membersihkan semua gangguan sampah. Itu tugas kerjaku. Kamu bilang siapa sampah? Bangsat! Ibu Cahaya, sepertinya kamu belum menyadari situasinya.
Raja Kusuma pemegang keputusan modal Nagaraja. Sebagai modal energi internasional, manajer utama di Asia, sudah beberapa kali menawarkan kerjasama pada keluarga Arka. Aku masih ingat bahwa kedua keluarga kita akan segera dipersatukan lewat pernikahan, makanya aku berulang kali menolak. Tapi sekarang aku kasih tahu, kalau Kirana terus bersikap tidak tahu diri, menolak memenuhi janji pernikahan, aku akan beritahu ayahku untuk segera menarik semua dukungan dana untuk fusi nuklir terkendali. Dan bergabung dengan Raja. Nanti semua usaha yang dicurahkan Cahaya akan sia-sia semua. Apa? Kamu mau tarik dana? Arka Wijaya. Wisesa, kamu licik dan tak tahu malu. Pokoknya, 3 hari lagi aku akan di pesta persahabatan antar kampus Universitas Selatan melamar kamu di depan umum. Saat itu aku akan beritahu semua orang. Kalau Kirana Surya ditakdirkan jadi wanita Arka Wisesa. WKWK. Kirana, ini salah ibu. Dulu ibu dan ayahmu sempat tidak berpikir jernih. Bisa-bisanya ingin menukar pernikahanmu dengan investasi. Tenang saja. Ibu tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang yang tidak kamu cintai. Masalah investasi akan ibu cari cara lain. Oh, Neris ya. Ibu khawatir kalau di acara perjodohan nanti kau menolaknya di depan umum. Mengikuti sifat Arka Wisesa, dia pasti akan berbuat jahat padamu. Santai saja. Serahkan acara perjodohan itu padaku. Aku jamin dia tidak akan bisa melamar di depan umum. Setelah itu, dia akan merunduk dan berperilaku baik. Bima, untung ada kamu. Iya. Bima, nanti kita makan apa? Ada restoran baru buka dekat kampus. Minggir. Arka Anandarwi Sesa. Kirana, undangan untuk acara perjodohan kutitipkan langsung padamu. Nanti aku akan memberimu kejutan yang takkan pernah kamu lupakan. Undangannya kami terima. Kami tunggu kejutanmu. Dia tuh orang macam apa sih? Sama sekali tidak bisa diajak bicara. Tak disangka Arka Wisesa sudah pulang ke Indonesia. Lalu, berapa lama lagi kau bisa bertahan di sisi Kirana Surya? Bima. Arka Wisesa itu orangnya sangat picik. Kamu sudah menolaknya. Dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Nggak tahu nanti dia bakal membuat susah kita gimana. Tenang aja, ada aku di sini. Dia nggak bakal bisa bikin masalah. Ngomong-ngomong, bajumu ini cocok banget sih. Tapi bagian dadanya kayaknya kebuka terlalu rendah deh. Hei, jangan mengintip. Kalian datang. Kalau tebakanku benar, pesta kumpul-kumpul malam ini pasti akan ramai sekali. Dian Kusuma, kamu masih berani muncul. Aku dulu sangat percaya padamu. Kamu malah mau menjahati aku. Kamu nggak takut reputasimu hancur? Cuma wanita baik yang butuh reputasi. Tapi wanita jahat bisa memiliki segalanya. Kamu. Jangan main-main. Aku mengawasi. Tenang saja, aku di sini. Dia tidak akan berani bertindak gegabah. Teman-teman sekalian, saya merasa sangat terhormat bisa menghadiri acara silaturahmi hari ini. Di sini, saya ingin mengumumkan sebuah keputusan penting. Saya, Arka Wisesa, akan pada malam ini secara resmi melamar teman kita, Kirana Surya. Melamarnya? Mas Arka benar-benar akan melamar? Lalu Bima Wijaya dianggap apa? Memang... Masa iya? Pacar yang diumumkan Kirana Surya sebelumnya sebenarnya cuman selingan.
Kirana, menikahlah denganku. Dengan pernikahan antara keluarga Gu dan keluarga Shen, aku akan memberimu kekayaan yang tak terhingga. Ini yang khusus aku siapkan untukmu, mobil sport mewah. Dan kalung giok bangkitnya Phoenix. Astaga, ini mobil super top loh, Bugatti Veyron. Dan juga kalung giok istana dari dinasti Qing yang dilelang dengan harga selangit. Di balai lelang Sotheby's tahun lalu menghilang secara misterius. Memang tidak salah, Mas Arka. Benar-benar royal ya. Tentu saja. Persiapan pertunanganku untukmu. Tidak cuma segini. Pesta pertunangan yang kusiapkan untukmu. Bukan cuma ini. Air mata bintang 10 karat ini adalah satu-satunya berlian merah muda kelas atas di dunia. Kirana, terimalah. Akan kuberikan semua yang diimpikan, setiap wanita semua yang mereka idam-idamkan. Arka Wisesa ini demi memaksaku menikah dengannya sampai segitunya. Arka memang royal ya. Tapi sayangnya kau terlambat selangkah. Kirana mustahil mau menerimamu. Kau ini siapa? Pernikahanku dengan Kirana bisa-bisanya kau ikut campur. Kau tanya aku siapa? Baiklah, izinkan aku memperkenalkan diri. Ku adalah pacar Kirana Surya. Bima Wijaya. Kirana Surya, kamu menghindari pertunangan dengan merendahkan diri, berpura-pura jadi pacar bodyguard kampungan ini buat bikin aku kesal. Basi, Arka Wisesa, jangan sok hebat deh. Bima Wijaya, dia memang pacarku. Apa ceritanya Arka dicampakkan? Bima yang jadi pacarnya? Pacar? Si kampungan ini pantas. Arka Wisesa. Siapa yang kamu sebut kampungan? Bima itu pria sejati, hebat sekali. Oh ya? Kalau begitu aku tanya, di rekening bankmu ada saldo 8 digit nggak? Nggak ada. Lalu, kamu punya latar belakang kuat nggak? Juga nggak. Terus, kamu bisa kasih dia Rolls Royce nggak? Nggak bisa. Kamu nggak bisa kasih apa-apa, masih berani bilang pantas jadi pacarnya. Oh, aku paham sekarang. Maksudmu, Chung nggak punya kemampuan apa-apa, hanya mengandalkan hal-hal luar ini. Sedangkan Kirana Surya cuma perempuan material. Maksudnya? Maksud Mas Arka kan cuma menganggap Kirana Surya, si cantik kampus kita, sebagai wanita matre? Iya. Apa yang kau omongin? Aku tentu saja tidak bermaksud begitu. Oh. Benarkah? Lalu maksudmu apa? Kau bajingan penghasut. Aku dengan Kirana sudah dari kecil dijodohkan sejak dalam kandungan. Tulus hatiku bisa dibuktikan oleh langit dan bumi. Mana mungkin orang kampungan sepertimu bisa mengerti. Hah, tulus ya. Kartu member VP Klub Mira. Wangi juga ya. Aduh. Ini yang kau sebut tulus. Dasar bajingan. Klub Mira, bukannya itu tempat yang terkenal itu? Tak disangka Tuan Arka yang terlihat alim di depan umum, di balik layar mainnya seliar ini. Bima Wijaya, kau sengaja mau melawanku ya? Salah besar omonganmu. Jelas-jelas kau yang mengganggu pacarku. Kok malah balik tuduh aku yang melawan? Si Bima Wijaya ini terus-terusan bilang, pacar, pacar. Makin lancar aja panggilnya. Baik. Kalau kau memang segitu sombongnya, berani tidak ikut tantanganku. Kalau kau kalah, harus berlutut dan jilat sepatuku sambil minta maaf. Dan juga jauh-jauh dari sisi Kirana. Pergi untuk selamanya. Kalau aku yang menang... Kalau engkau menang, urusan lamaran itu bisa kutunda dulu. Taruhan ini kayaknya kurang adil ya. Begini saja, Tuan Arka kan terkenal royal. Kalau aku menang, transfer ke rekening bank semua teman di sini masing-masing 1 juta rupiah. Anggap saja untuk semua orang 1 juta. Untuk menambah semangat. 1 juta per orang? Malam ini setidaknya ada 200 orang di sini, 200 juta lebih uang tunai. Bangsat ini berani sekali ngomong. Uang receh saja.
Setuju. Baik. Kasalah bagaimana caranya? 2 dari 3 ronde-ronde pertama. Adu minum. Kalau begitu, kalau mau adu, harus ada wasit yang adil dong. Bagaimana kalau aku? Dian Kusuma. Bagus. Sajikan minumannya. Ini yang kusiapkan. Dari Kecamatan Matahari. Anggur tua yang disimpan khusus. 69 derajat. Bima Wijaya. Kalau kamu takut, masih ada waktu untuk menyesal. Daripada nanti mabuk berat harus jongkok menjilat sepatuku. 69 derajat. Sebanyak ini, minum segitu bisa-bisa lambungmu berdarah. Arka Wisesa kan terkenal jago minum. Katanya di luar negeri, dia pernah mengalahkan 5 bule kekar minum minuman. Bukan masalah. Bima Wijaya pasti kalah nih. Arka Wisesa. Kamu curang banget sih. Masa main yang kamu jagoin? Tenang, Kirana. Segini aja, nggak cukup buat kumur-kumur. Anggur ini kadar alkoholnya terlalu tinggi. Aku khawatir badanmu bisa rusak. Bima Wijaya. Kamu mesra-mesra sama tunanganku. Tunggu sampai ku buat kamu mabuk berat. Nggak bisa angkat kepala lagi. Aturannya simpel. Kita minum bergantian. Setiap kali minimal 1 gelas. Siapa yang pertama nggak kuat dan minta berhenti, muntah, atau jatuh, dianggap kalah. Sekarang, mulai. Giliranmu, dasar lemah. Aromanya harum dan rasanya kaya. Memang anggur yang langka dan bagus. Sayangnya, kadar alkoholnya agak rendah. Bima Wijaya ini cara minumnya cukup seksi juga. Kirana Surya, kamu mikir apa sih? Baru segelas pertama sudah bicara seenaknya. Mari kita lihat sampai kapan kamu bisa bersikap keras kepala. Bocah ini Cukup pandai berpura-pura juga. Kayaknya kamu belum puas minum. Masih pengen lanjut? Gimana kalau kita naikkan levelnya? Boleh. Campur bir sama minuman keras. Pernah dengar bom kedalaman? Berani coba minum kayak gitu sama gua? Gimana loser? Berani nggak? Kalau nggak berani, ngaku kalah aja, lalu jilatin sepatu gua. Gila ya? Bir dicampur minuman keras. Ini paling bahaya buat lambung. Arka ini mau taruhan nyawa ya. Ya, kalau diminum begini lambung bisa kembung. Bima kali ini sial banget. Nggak boleh. Terlalu berbahaya. Kita nggak usah lanjut. Udahan. Langsung takut gitu. Tadi kan sombong banget. Ternyata cuma tukang bacot doang. Kamu... Jangan takut. Ku tahu batasanku. Bima, Arka sudah habis minum semuanya. Kalau kamu mundur sekarang, berarti kamu menyerah otomatis. Menyerah? Di kamus hidup Bima, nggak ada kata menyerah. Bima, mau ngapain kamu? Nyampur minuman.
Kamu gila. Dicampur gini bisa keracunan alkohol. Bisa mati. Aku nggak mau kamu melakukan hal bodoh ini buat aku. Percaya sama aku. Minuman keras harus diminum begini. Baru mantap. Duh, belum puas minumnya. Tapi, kita harus menghormati aturan permainan. Arka. Giliran. Tidak mungkin. Ini kan yang 69 derajat arak tua yang dicampur jadi bom kedalaman. Dia kok bisa sekuat ini minumnya? Bima, kapan kemampuan minummu jadi sebaik ini? Gue sudah latihan. Dulu gue di sarang narkoba Afrika Selatan, arak beracun aja diminum seperti air. Alkohol segini apa-apanya. Arka, kecepatan terlalu lambat, lebih baik. Langsung ikuti standar gue. Minum ya minum. Aku nggak percaya orang sepertimu bisa melakukannya. Aku nggak bisa. Sepertinya hari ini keduanya bertekad mati-matian. Iya, untuk Kirana mereka sungguh mati-matian. Udah nggak kuat lagi ya. Mending nyerah aja deh. Jangan-jangan nanti lambungnya bolong. Keluarga Arka bisa putus keturunan. Diem. Aku masih bisa minum. Nggak boleh, banyak yang lihat nih. Kalau sampai kalah sama orang biasa, aku, Arka Wisesa, masih bisa eksis di Kota Selatan. Arka. Pertemanan di atas segalanya, kompetisi nomor 2. Sebagai wasit, aku sarankan kamu tahu batas diri. Aku bilang aku masih bisa minum. Lepasin. Arka Wisesa. Aku kasih kamu bumbu tambahan. Jangan bikin aku kecewa. Kenapa nih? Kok minumnya makin lama makin encer, kayak air putih aja. Gimana? Cuma 1 tong bom kedalaman, cuma segitu doang. Gimana? Cuma 1 toples bom kedalaman kan, biasa aja. Arka Wisesa memang jago minum. Bima Wijaya. Giliranmu. Bima Wijaya. Kayaknya kamu udah hampir nggak kuat. Lihat dirimu, mukamu udah pucat. Ronde ini aku yang menang. Bima Wijaya barusan minum 1 toples bom kedalaman. Pasti nggak tahan. Iya, Sa. Bagaimana kalau kita panggil dokter sekolah? Bima Wijaya. Terus begini caranya nggak bakal selesai. Bagaimana kalau Irionde taruh obat mabuk di minuman kita kasih dia Arka aja. Wisesa. Meski bisa menekan rasa nggak enak sementara, tapi efek obatnya habis, malah balas dendam berlipat ganda. Dian Kusuma, perhitunganmu bagus sekali. Minum minuman yang udah dikasih obat berani bilang menang. Apa yang kau omongin? Oh, aku tahu. Kamu sudah nggak bisa minum lagi, jadi fitnah aku. Cara mainnya jahat banget. Kalau Arka Wisesa sehebat itu, mending kita habisin sisa minuman ini daripada buang-buang waktu. Bima Wijaya ini sebenarnya monster apa? Arka Wisesa,
Giliranmu. Kenapa? Tangannya gemetar. Perlu aku bantu? Wah. Arka Wisesa, ada apa? Jangan-jangan lambungnya bocor. Perlu kupanggilkan ambulans? Kamu curang. Curang? Setiap teguk minuman yang kuminum, semuanya diatur langsung olehmu, Arka Wisesa. Kalau soal curang, seharusnya ada orang lain yang melakukannya, ya? Dian Kusuma, bagaimana menurutmu? Tampaknya Arka Wisesa memang tidak kuat minum. Untuk ronde ini, Bima Wijaya menang. Tak disangka Arka Wisesa benar-benar kalah dari Bima Wijaya. Sungguh luar biasa. gimana? Kamu baik-baik saja. Tadi minum segitu banyak. Tubuhmu tahan? Nggak apa-apa, cuma agak haus aja. Pengen minum air madu goji yang kamu seduh sendiri. Ini, waktunya kayak gini. Masih ada mood buat bercanda. Kamu tidak sah, ronde ini tidak sah, masih ada 2 ronde lagi, jangan senang dulu. Aku sih nggak masalah. Entah Arka Wisesa kondisimu sekarang masih kuat. Aku baik-baik saja, jangan ikut campur. Oke, katakan, mau adu apa? Bisa minum bukan hal istimewa. Kalau mau adu, adulah pertarungan sesama pria sejati. Adu panco. Adu kekuatan tangan. Arka Wisesa mau balikan keadaan dengan kekuatan. Nggak nyangka kamu bisa adu kekuatan tangan. Bima Wijaya, tadi aku sengaja ngasih kamu kesempatan. Sekarang aku nggak mau kasih lagi. Gimana, berani nggak adu? Bima Wijaya, kamu tadi minum banyak banget. Sekarang pasti nggak bisa ngalahin dia. Mending kita udahan aja. Kamu ngapain? Dasar kamu, kenapa kamu selalu khawatirin aku? Yang harus kamu khawatirin itu dia. Bima Wijaya, kamu berani atau tidak? Jangan-jangan mau sembunyi di belakang cewek jadi pengecut? Karena kamu yang maksa maluin diri sendiri, aku akan temani kamu main. Aduh, tadi minum 2 buyung anggur, lengan ini emang agak kesemutan. Tapi karena Arka Wisesa sudah ngomong kalau aku nggak terima, kelihatannya aku takut. Kalau gitu, aku terima tantanganmu. Kalau begitu, aku terima tantanganmu. Lumayan juga nyalimu. Aturannya sudah tahu kan, siku tidak boleh lepas dari meja. Siapa yang bisa menekan punggung tangan, lawan sampai menyentuh meja, dialah pemenangnya. Kalau tidak kuat, mengalah saja. Jangan dipaksakan. Nanti kalau kalah, jangan cari-cari alasan. Bilang aku mengerjaimu karena mabuk. Mulai. Wah, cupu. Baru minum sedikit aja sudah lemas kayak gini. Berani-beraninya tantang aku adu tenaga. Gawat-gawat, Bima Wijaya akan kalah. Memang tenaga lengan Arka Wisesa tidak main-main. Bima Wijaya. Hah, inikah tenaga maksimalmu? Aku belum mengerahkan tenaga sepenuhnya. Aku belum mengeluarkan tenaga sepenuhnya. Ini bagaimana? Kok Bima Wijaya kelihatan biasa aja? Muka Arka Wisesa sampai kebiruan. Jangan-jangan tadi Bima Wijaya cuma pura-pura. Dia sama sekali nggak ngeluarin tenaga.
Kamu trik apa sih yang kamu pakai? Trik? Arka Wisesa. Ini namanya kemampuan mutlak. Nggak mungkin. Aku sudah latihan khusus selama setengah tahun dengan 3 pelatih profesional. Masa nggak bisa menang lawan orang biasa? Ini pasti nggak mungkin. Ini posisi apa ini? Arka Wisesa, kamu curang. Wasit, kamu nggak mau mengawasi. Peraturannya cuma membatasi untuk menekan tangan lawan ke meja, itu sudah menang. Nggak ada batasan cara pakai tenaga. Kamu... Nggak apa-apa. Walaupun dia pakai jurus apapun, nggak masalah. Karena aku tak terkalahkan. Menang, kita menang. Gimana, Mas nggak mau mengaku? Gimana, nyerah? Arka Wisesa sampai pakai jurus curang, tapi tetap kalah. Iya, Bima Wijaya menangnya terlalu gampang. Barusan itu kayak ngejepret lalat aja. Aku nggak terima. Kamu curang, barusan. Pasti kamu pakai tenaga licik diam-diam. Nggak sah, ronde ini nggak sah. Ulang. Hei, Arka Wisesa. Bisa nggak kamu sedikit masuk akal? Barusan kan kamu yang curang duluan. Pakai tenaga sekuat-kuatnya. Sekarang masih cari-cari alasan. Nggak punya malu ya? Betul, kalau nggak sanggup kalah, jangan nantang. Pakai cara licik kayak gini, kalahnya jadi lebih memalukan. Ya? Barusan sengaja pura-pura lemah, biar aku meremehkan. Kamu... Oke deh, kalau Arka Wisesa mau main, aku temani sampai habis. Pengingat persahabatan nih, kalau ronde ini kamu kalah lagi, kamu bakal jadi bahan tertawan di Universitas Selatan. Mulai. Tanganku. Tanganku. Dikasih muka malah enggak mau. Tanganku. Tanganku, tanganku. Kamu baik-baik saja? Aku ngasih muka dengan ngalah 2 detik tadi. Karena kamu suka banget nyerang mendadak. Jangan salahin aku kalau nggak ngasih muka lagi. Bima Wijaya, kamu berani melukai tanganku? Aku akan buat kamu membusuk di penjara. Taruhannya kan kamu yang ajakin. Ngalahin aturan juga kamu duluan. Serangan mendadak juga ulahmu. Sekarang kamu kalah, terus mau bikin aku membusuk di penjara? Tadi mulutmu penuh dengan kata-kata heroik pertarungan antar pria. Sekarang dimakan anjing? Iya betul. Kita semua lihat tadi kamu yang nyakitin orang duluan. Bima Wijaya cuma melakukan pembelaan diri. Iya nih, kan udah sepakat ini pertarungan antar pria, kok malah curang sih? Wah, Arka kok picik banget sih. Bajingan. Kalian masih bengong apa? Serang, patahin tangan kakinya, aku yang tanggung jawab. Siap. Cuma segini kemampuanmu? Mau jadi bodyguard? Pulang sana latihan lagi 10 tahun. Arka Wisesa, Judi Ritis Garonde menang. Kamu kalah. Sesuai taruhan kita sebelumnya, kamu harus mentransfer ke rekening setiap siswa yang hadir di sini 1 juta rupiah. Mimpi kali. Kenapa aku harus dengerin kamu? Kenapa? Perlu aku ajari kamu. Cara menulis kalah taruhan ya bayar. Kamu tahu dosa deh. Kalau lewat omongan nggak mempan tangan aku nggak ada ampun. Oke. Cuman 1 juta, kan? Aku transfer deh. Kalau dari tadi gini kan enak. Kiran, kita pulang. Minum air madu nih. Bima Wijaya, memang hebat kamu. Apa, mau menertawakan aku? Arka Wisesa yang terhormat, dipermalukan bodyguard di depan umum. Kamu rela? Bagaimana kalau kerjasama denganku, aku bisa bantu kamu balas dendam.
Bima Wijaya, tadi kamu luar biasa banget. Muka Arka Wisesa sampai menghijau karena marah. Aku dari dulu pengen lihat dia kena getah. Terus gaya kamu ngadepin para bodyguard tadi. Kamu keren banget, keren abis. Biasa aja. Kamu udah capek ya? Mobil ada di depan, aku anterin kamu pulang. Bukan, aku mau ke toilet dulu. Tungguin aku bentar ya, aku balik cepet. Jangan pergi dulu. Bima Wijaya, boleh ngobrol bentar sama aku? Kak Dian, ada apa? Tadi di ruang acara, kamu benar-benar bikin aku kagum. Bodyguard-bodyguard di samping Arka Wisesa itu semuanya jagoan pilihan. Tapi kamu bisa ngerjain mereka cuma dalam 10 detik. Kemampuanmu seperti ini cuma jadi bodyguard di keluarga Cahaya. Sayang banget. Kak Dian nyari aku. Cuma buat ngomongin ini. Bima, ikut aku. Dengan sumber daya keluarga Kusuma. Ditambah kemampuanmu, teknologi fusi nuklir terkendali, kekayaan tak terbatas. Termasuk aku, semuanya bisa kamu dapatkan. Kak Dian, aku udah bilang sebelumnya. Que vous êtes profesi. Kirana Surya akan aku lindungi sampai akhir. Makasih atas niat baikmu. Etika profesi itu berharga berapa sih? Bima, jangan sok suci sama aku. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu nemuin Kirana Surya bukan cuma buat duit bodyguard, tapi buat cari tahu soal latar belakangmu, kan? Alasan aku melindungi Kirana Surya, bahkan Cahaya Wijaya aja nggak tahu. Dia kok bisa tahu? Suara Kirana Surya. Minggir. Bima Wijaya, jangan buru-buru pergi dong. Dian Kusuma, aku nggak mau mukul cewek, tapi jangan coba-coba uji batas kesabaranku. Aku cuma mau kasih kamu jalan keluar aja. Arka Wisesa tangannya sudah kamu rusakkan. Keluarga Shen tanpa dukungan dana dari keluarga Gu, proyek teknologi fusi nuklir terkendali pasti gagal nantinya. Kamu ikut Kirana Surya, selain dapat banyak masalah, dapat apa lagi? Terima kasih atas peringatannya. Tapi aku, Bima Wijaya, dari kecil sampai besar paling nggak takut sama masalah. Bima Wijaya, hari ini kamu nggak ngasih aku muka? Nanti aku buat kamu berlutut minta ampun. Tolong, lepasin. Arka Wisesa, lepaskan aku. Kamu mau apa? Bima Wijaya pasti cepat datang selamatkan aku. Dasar bajingan. Bima Wijaya, dia sekarang mungkin lagi mesra-mesraan sama Dian Kusuma. Sok suci. Aku kan tunanganmu. Hari ini akan kubuat kamu tahu siapa majikanmu yang sebenarnya. Lepaskan aku. Bima Wijaya, Bima Wijaya. Arka Wisesa, berani sekali kau. Waktu itu aku nggak menghancurkanmu. Itu karena aku kasih kamu muka. Nggak nyangka kamu berani memaksanya. Dulu aku nggak bikin lu cacat, cuma ngasih lu muka aja. Nggak nyangka lu berani maksa dia. Kirana Surya kan tunanganku. Aku pegang dia wajar aja. Lu cuma bodyguard kampungan, berani-beraninya lu suruh-suruh aku. Lu nggak takut aku lapor ke bokap, bisa-bisa dia bikin hidup lu sengsara. Tunangan? Selama aku nggak setuju, ya nggak sah. Soal bokap lu, silakan suruh dia datangi aku. Aku tunggu. Sekarang, minta maaf sama dia. Maaf? Suara apa itu? Kerasin. Bima, jangan keterlaluan. Arka Wisesa. Tangannya yang satu ini buat pelajaran buat lu. Kalau lain kali ketahuan lagi deket-deket Kirana Surya, aku yang bakal ngajarin lu sopan santun. Bima, rebut tunangan orang, dendam seumur hidup. Aku nggak bakal biarin lu lolos. Ayo, coba cepat. Ini semua masakanmu?
Aku sudah puluhan tahun di keluarga Jiang, melihat Nona tumbuh besar sejak kecil. Jangankan memasak, pisau dapur saja belum pernah dipegangnya. Hari ini malah turun tangan sendiri. Luar biasa, luar biasa. Paman tua. Aku tadi sempat khawatir kau akan meledakkan dapur. Jangan meremehkanku. Ya, aku sudah sering lihat Koki memasak. Kemampuan dasar ini masih ada. Kalau begitu, aku harus benar-benar mencicipinya. Gimana? Lumayan ya, lebih enak dari yang dijual restoran luar. Beneran. Anak kamu bohong. Ini mini jelas asin. Kamu juga tahu ya? Kenapa pukul aku? Kalau gitu jangan makan. Halo, asisten Surya. Nona, tidak baik. Ibu ada masalah. Apa? Ibu kenapa? Grup Gu tiba-tiba menarik investasi dan bekerja sama dengan modal Naga Raja menekan kita. Dana penelitian fusi nuklir terkendali terputus. Ibu tadi di rapat direksi, berdebat mati-matian dengan mereka. Hasilnya, marah sampai jantungnya berdebar kencang. Kamu jangan panik dulu. Tunggu aku. Jaga ibuku baik-baik dulu. Aku segera ke sana. Ada masalah apa? Bima, awartan ibuku tak pusesan. Ibu Cahaya, bukan kami tidak punya toleransi. Sekarang grup Wisesa menarik investasi. Keluarga Kusuma menekan kami. Rantai pendanaan kami akan segera putus. Betul. Keluarga Kusuma ini kan perwakilan utama modal energi internasional untuk wilayah Asia. Mereka didukung oleh modal internasional. Sekarang malah bersekutu dengan grup Wisesa. Grup Wijaya kita ini masih bisa bertahan berapa lama lagi? Ibu Cahaya, ini semua gara-gara bodyguard putri ibu itu. Yang paling mendesak sekarang adalah memecat Bima Wijaya itu. Suruh Kirana Surya minta maaf pada Tuan Arka. Berusaha mendapat pengampunan dari keluarga Wisesa. Itulah satu-satunya cara menyelamatkan perusahaan. Benar. Direktur Wangsa benar. Toh Tuan Arka itu calon menantu grup Wijaya kita. Merendahkan diri dan mengakui kesalahan itu tidak memalukan. Asalkan keluarga Wisesa tidak marah lagi dan melanjutkan investasinya, maka semuanya masih ada peluang untuk berubah. Benar kan? Cukup. Bima Wijaya melindungi putriku. Itu tidak salah. Kalian malah menyuruhku memecat orang yang berjasa. Bahkan mau menjerumuskan putriku ke dalam masalah. Untuk meminta maaf pada orang seperti Arka Wisesa. Aku, Cahaya Wijaya, tidak bisa melakukannya. Tidak bisa. Kalau begitu, tunggu saja grup Wijaya bangkrut dan dilikuidasi. Betul. Wah, ramai sekali di sini. Dari balik pintu, sudah kudengar sekelompok orang berteriak-teriak, menyuruh orang menjual anaknya untuk dapat keuntungan. Bima Wijaya, Kirana, kalian kenapa datang ke sini? Ibu, kamu baik-baik saja? Asisten Surya yang meneleponku. Katanya perusahaan ada masalah lagi. Kamu itu Lin Xiao? Betul. Akulah Bima Wijaya. Kamu yang melukai Arka, menyebabkan masalah sebesar ini, masih berani muncul di sini. Betul. Masalahnya aku yang buat, tentu aku yang akan selesaikan. Kalian menyuruh Kirana Surya minta maaf, itu mustahil. Suruh si pecundang Arka Wisesa itu datang cari aku tunggu kapan saja. Cari kamu? Siapa kamu ini? Cuma bodyguard kampungan. Kamu bisa keluarkan miliaran rupiah untuk tutup kekurangan dana. Kamu bisa tahan tekanan gabungan dari keluarga Li dan keluarga Arka. Ngomong doang semua orang bisa. Iya. Menurutku Bima Wijaya ini cuma pembuat onar. Harusnya dia diikat dibawa ke keluarga Arka untuk bersujud minta maaf. Benar. Penarikan investasi Arka Group adalah balas dendam pribadi Arka Wisesa. Tidak ada hubungannya dengan Bapak Bima. Ibu Cahaya, ini sudah saatnya seperti apa? Ibu masih mau membelanya.
Apa ibu mau melihat usaha puluhan tahun keluarga Wijaya hancur di tangan bodyguard kampungan ini? Betul, kamu... Bu, udah cukup kalian bertengkar. Kalau mau selesaikan masalah, jangan suruh keluarga Cahaya Wijaya merendahkan diri. kalau begitu, apalagi cara yang lebih baik? Iya. Aku akan tanda tangani perjanjian taruhan dengan kalian. Dalam 3 hari, aku akan buat keluarga Arka Wisesa kembali investasi ke keluarga Cahaya Wijaya dan hentikan tekanan dari keluarga Lee. Kalau aku gagal, terserah dewan direksi kalian. Tapi kalau aku berhasil, kalian jangan ikut campur urusanku lagi. Apalagi minta keluarga Cahaya Wijaya minta maaf ke Arka Wisesa. Permintaan konyol seperti ini. Apa aku tidak salah dengar? Kamu cuma seorang bodyguard, berani-beraninya membuat perjanjian taruhan dengan kami. Apa otakmu tidak bermasalah? Bima, kamu tahu apa yang kamu katakan? Perusahaan Arka adalah perusahaan besar di kota selatan. Apalagi Arka Wisesa, dia membencimu sampai ke tulang sumsum. Dengan apa kamu bisa membuatnya melanjutkan investasi? Jangan kira karena kamu bisa sedikit bela diri, lalu bisa berbuat semaumu. Ini dunia bisnis, bukan tempatmu untuk pamer. Betul, cuma 3 hari lagi. Kalau dia bisa melakukannya, aku akan di depan umum memakan perjanjian ini. Kalian mau tanda tangan atau tidak? Kalau tidak mau tanda tangan, jangan banyak omong di sini. Bima, jangan gegabah. Keluarga Arka pengaruhnya besar. Sekarang lagi bersatu dengan keluarga Kusuma. Perjanjian taruhan ini untukmu sangat tidak menguntungkan. Tenang, aku tahu batasnya. Aku cuma bodyguard saja, tidak takut. Para pemegang saham, masa tidak punya nyali sedikit pun? Kamu? Baik. Aku akan bertaruh sekali denganmu. Dalam 3 hari kamu tidak bisa melakukannya. Jangan salahkan kami kalau jadi kejam. Aku juga tanda tangan. Cahaya, Wijaya, Kirana, Surya. Biarkan aku yang urus ini. Dalam 3 hari, aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Bima Wijaya, aku percaya padamu. Tenang saja, Dian Kusuma. Keluarga saya sudah menarik semua investasi. Rantai dana keluarga Cahaya Wijaya tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Nanti, saya yakin Cahaya Wijaya pasti akan datang membawa putrinya untuk memohon pada saya. Bagus. Ketulusan Arka Wisesa ini akan kami, keluarga Kusuma, ingat baik-baik. Asalkan kita bekerja sama, mendapatkan teknologi fusi nuklir terkendali, seluruh urat nadi energi akan berada dalam genggaman kita. Nanti, jangan cuma Kirana Surya. Bahkan seluruh grup Cahaya akan berganti nama jadi Wisesa. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya Dian Kusuma. Bima Wijaya, Kirana Surya, kalian berani melawanku? Inilah akibatnya. Rencana Arka Wisesa. Benar-benar bagus, ya? Bima Wijaya, bagaimana kau bisa masuk? Rumahku punya sistem keamanan paling canggih. Mana bodyguardnya? Tempat yang ingin ku datangi, belum ada yang bisa menghalangiku. Jangan mendekat. Aku peringatkan kau, kau berani menyentuhku, keluarga Kusuma tidak akan membiarkanmu. Keluarga Kusuma? Waktu di gedung sekolah, aku sudah memberimu kesempatan hidup. Kau malah langsung berkomplot dengan Dian Kusuma. Bahkan berani mengincar keluarga Cahaya. Arka Wisesa, apa kau benar-benar pikir aku tidak berani menyentuhmu? Aku hanya bekerja sama dengan keluarga Kusuma. Urusanmu apa? Kau pikir aku tidak berani memanggil orang? Bodyguard, bodyguard. Ada orang, cepat ada orang. Teriak saja. Bodyguard di pintu sudah kubabat habis. Bahkan kalau kau berteriak sampai serak, lihat siapa yang akan datang menyelamatkan. Apa katamu? Sekarang aku yang tanya, kamu yang jawab. Kalau jawabannya tidak memuaskan,
Tanganku ini... Ampun, Bima Wijaya. Tidak, Kak Bima, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Kamu salah? Salah di mana? Aku seharusnya tidak bekerja sama dengan keluarga Kusuma untuk melawan keluarga Shen. Dan yang paling parah, aku berani punya pikiran jahat terhadap Kirana Surya. Ini semua gara-gara Dian Kusuma. Aku dipaksa oleh keluarga Kusuma. Kalau aku tidak nurut, keluargaku juga akan hancur. Keluarga Kusuma? Markas utama mereka di mana? Basis inti mereka bersembunyi di tempat apa? Di Gunung Taring Naga. Di atas gunung ada Taman Kusuma. Itulah sarang asli mereka. Hanya itu yang aku tahu. Sungguh. Semoga yang kamu katakan benar. Kalau tidak, aku akan kembali untuk ngobrol lagi denganmu. Bodoh. Di balik keluarga Kusuma, ada keluarga bela diri kuno yang sudah turun-temurun ratusan tahun. Di dalamnya banyak sekali jagoan. Bima Wijaya. Berani-beraninya kamu cari masalah dengan keluarga Kusuma. Aku tunggu kamu dicincang jadi berkeping-keping. Oh ya, pulang bilang ke ayahmu. Dalam 3 hari, uangnya harus dikembalikan ke Shen Group dan minta maaf secara terbuka kepada Shen Group. Kalau berani main-main denganku... Ya, pasti akan kami lakukan. Paman tua. Bapak Bima. Buruk. Barusan ada beberapa orang berbaju hitam masuk paksa dan membawa pergi Nona dan Nyonya. Apa? Cahaya Wijaya, asal kamu serahkan semua data inti fusi nuklir terkendali itu, aku akan membuat kalian berdua tidak terlalu menderita. Raja Kusuma, jangan bermimpi lagi. Teknologi ini menyangkut nasib negara. Aku takkan membiarkannya jatuh ke tangan orang sepertimu. Betul, kamu memang bangsa tua. Tunggu saja, Bima Wijaya akan segera datang menyelamatkan kami. Nanti dia yang akan menghajar kamu. Bima Wijaya si bodyguard itu. Sepertinya kalian tidak tahu ini tempat apa. Ini adalah keluarga kuno bela diri berusia ratusan tahun, Taman Kusuma. Bahkan jika dewa turun dari langit tanpa izinku, jangan harap bisa melangkah masuk setengah langkah pun. Ini adalah jarum perenggut jiwa warisan leluhur keluarga Kusuma. Begitu ditusukkan ke dalam tubuh, rasanya akan sangat sakit. Perlahan-lahan menguras tenaga tubuh, akhirnya mati dalam kesakitan. Kirana coba tebak kalau aku tusukkan jarum ini ke tubuhmu, apa Cahaya Wijaya akan sakit hati? Raja Kusuma, kamu mau apa? Serang saja aku. Jangan sakiti anakku, Ibu. Jangan percaya omongannya. Bima Wijaya akan segera datang menyelamatkan kami. Dia pasti akan datang. Keras kepala. Siapa yang berani masuk ke Taman Kusuma tanpa izin? Pergi. Kalau tidak, mati. Bima Wijaya, kita bertemu lagi. Sungguh tidak kusangka, kau bisa menerobos pertahanan luar yang 3 lapis dan menemukan jantung keluarga Kusuma. Dian Kusuma, aku sudah berulang kali memberimu kesempatan, tapi kau malah semakin menjadi. Sekarang lepaskan dia, aku bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, lalu apa? Bima Wijaya, kau benar-benar mengira bisa berbuat semaumu di Taman Kusuma? Jangan lupa, ini adalah wilayah keluarga Kusuma. Walaupun kau jago bertarung, berapa lama kau bisa bertahan? Pergi. Bima Wijaya? Kau? Kenapa berhenti? Bima Wijaya, bukannya kau jago bertarung? Jika berani maju setengah langkah lagi, akan kuremukkan lehernya dan kubuat dia mati di hadapanmu. Bima Wijaya, jangan pedulikan aku. Selamatkan ibuku. Raja Kusuma, kau menggunakan wanita sebagai alat tawar? Tidak takutkah kau memalukan keluarga bela? Harga diri kalangan bela diri tradisional dibandingkan menguasai energi global, apa artinya itu? Oh ya? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Bima Wijaya? Jangan gegabah. Ayah bilang, asal kamu mau bergabung dengan keluarga Kusuma dan bantu kami dapatkan datanya, semua kesalahanmu di masa lalu akan diampuni. Ku bahkan bisa bergabung dengan keluarga Kusuma?
Benar. Asal kamu mau, aku jamin keluarga Kusuma akan memberimu perlakuan terbaik. Ayah, Hati-hati. Kamu baik-baik saja? ini senjata tersembunyi gerbang kuning, jurus rahasia angin prasetya. Bagaimana kamu bisa... Kamu kenal guruku? Gurumu? Oh, begitu rupanya. Bima Wijaya, seharusnya aku curiga. Kamu anak Mega Wijaya. Apa katamu? Kamu kenal ayahku? Bukan cuma kenal. Mega Wijaya, dulu dia kakak seperguruanku. Bakat yang langka di dunia bela diri tradisional. Kami berlatih bersama, seperti saudara kandung. Sayangnya, dia sama seperti guruku yang kolot itu. Terjebak dalam cara lama, hanya ingin mengasingkan diri. Dia tahu aku sedang menyatukan kekuatan dunia bela diri tradisional untuk menguasai energi global. Tapi dia malah berusaha menghentikanku. Jadi, aku terpaksa menghabisi nyawanya sendiri. Saat aku mengejar ibumu dulu, dia cukup cerdik. Dia mempertaruhkan nyawa untuk mengirimkanmu keluar dan menyerahkanmu pada angin prasetya, membuatmu, ikan yang lolos dari jaring ini, bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun. Jadi ternyata kau membunuh orang tuaku. Benar, dulu ayahmu berpegang teguh pada aturan usang yang menyembunyikan diri dan mempertahankan kebenaran, bahkan berani menghalangi ambisi besarku untuk menguasai dunia. Kalau aku tidak membunuhnya, haruskah aku membiarkannya hidup dan mengganggu pandanganku? 20 tahun. Selama 20 tahun ini, aku telah melewati berbagai bahaya dan kesulitan, menanggung segala penderitaan. Rupanya kamu di sini. Hentikan ini, Bima Wijaya. Demi ibu dan anak perempuan keluarga Shen, kamu berani melawan seluruh keluarga Kusuma. Apa itu sepadan? Dengan kemampuanmu, jika bergabung dengan keluarga Kusuma, maka dunia akan mudah digenggam. Diam kau. Perbuatan udah payah sama. Meski tulangmu digiling menjadi abu, takkan bisa menebus dosa. Kamu masih berani mengajukan syarat padaku? Hari ini, adalah hari kontesan kalian. Baik, karena kamu adalah anak dari teman lama, aku akan membunuhmu dulu, lalu mengambil datanya, agar kalian berdua, ayah dan anak, bisa berkumpul di neraka. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menguasai kitab suci 9 langit? Ini adalah ilmu bela diri tertinggi keluarga Kusuma yang telah lama hilang. Karena aku adalah putra sejati keluarga Lin. Hari ini harus dikembalikan. Pulang ninja untuk ayahku. Tepukan ini untuk ibuku. Kau tamat, Raja Kusum. Jangan. Kumohon. Bima Wijaya, lepaskan ayahku. Dia sudah hampir mati. Aku mohon padamu. Bahkan jika kau benar-benar membalas dendam ini, orang tuamu juga tidak akan hidup kembali. Dulu saat ayahmu membunuh orang tuku, dia tidak memberi mereka kesempatan hidup. Dendam pembunuhan ayah bukan bisa dihapus hanya dengan kata lepaskan. Bima Wijaya, jangan terlalu sombong. Aku, Raja Kusuma, sekalipun harus mati, akan menyeretmu sebagai pengganti. Bima, hati-hati. Kirana. Jarum perenggut jiwaku dilumuri racun mematikan. Bahkan keluarga bela diri kuno pun tidak punya penawarnya. Sepanjang hidupmu, kau hanya akan hidup dalam kesedihan kehilangannya. Bajingan. Ayah. Ayah. Kirana. Bagaimana kondisimu? Jangan nakut-nakuti ibu. Kirana? Bima Wijaya. Jangan peduli anakku. Tenang saja, selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Hei Bima, apa kau mau menyedot racun dari jarum itu? Jangan. Racunnya sangat berbahaya. Kalau kamu coba sedot sembarangan, kamu pasti akan ikut keracunan. Sudah tidak ada waktu lagi. Begitu jarum perenggut jiwa masuk ke pembuluh jantung, tidak akan bisa diselamatkan lagi. Aku tidak peduli lagi.
Jangan, Bima. Kamu akan terkena dampak baliknya. Berhasil. Sudah aku bilang, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Bima, kamu bukan cuma menyelamatkan aku dan Kirana, menyingkirkan Raja Kusuma si brengsek itu. Menyelamatkan perusahaan keluarga Shen, tapi juga menjaga teknologi fusi nuklir terkendali. Teknologi yang menentukan masa depan negara ini. Kamu adalah penyelamat keluarga Shen, bahkan seluruh negara naga. Bawa Nonam, Wan Mayat Raja Kusuma, pergi dari negara naga. Kalau berani melangkah masuk lagi, Katimi akan membunuhmu tanpa ampun. Bima Wijaya, aku mempercayakan putri kesayanganku dan masa depan keluarga Shen ke tanganmu. Tenang saja, Ibu. Ku Bima Wijaya bersepuluh itu tidak akan mengecewakannya. Ada apa? Tidak ada apa. Ayo kita masuk dulu. Bima Wijaya, kau hancurkan keluarganya. Kau rampas segalanya dariku. Kau pikir kau menang?